Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan terkasih. Salam rindu, Shalom. Tema Rema kita malam hari ini adalah merasa kaya tetapi sesungguhnya miskin. Didasari dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 hingga 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar,
permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia ketegur, dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Sudah sekalian, selama 6 hari berturut-turut kita mempelajari akan jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Pada umumnya ada jemaat-jemaat yang dipuji, tetapi juga banyak yang dikritik. Dan hanya 2 jemaat yang bebas dari kritikan atau teguran Tuhan, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Sudah sekalian, hari ini kita mempelajari jemaat Laodikia, jemaat yang juga mendapatkan teguran atau kritikan yang begitu keras daripada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tahu pekerjaanmu, karena engkau tidak panas dan engkau tidak dingin, melainkan engkau suam-suam kuku. Ini merupakan teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Sudah sekalian, istilah suam-suam kuku bagi masyarakat Laodikia adalah hal yang biasa mereka ketahui, karena air yang ada di Laodikia adalah air yang suam-suam kuku. Kota Laodikia tidak punya sumber mata air. Mereka mendapat pasokan air berasal dari 2 daerah pegunungan. Yang pertama dari pegunungan Hierapolis, dan yang kedua dari daerah pegunungan Kolose. Nah, di Hierapolis, sudah sekalian, airnya adalah air yang panas, air yang dapat menyembuhkan, mempunyai khasiat untuk kesehatan. Nah, pada waktu saya membaca akan kitab Wahyu ini berkenaan dengan daerah Hierapolis, sudah sekalian, saya teringat akan satu daerah di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Guci, Tegal. Sudah sekalian, air di sana adalah air yang hangat, air yang panas, keluar dari mata air, mengalir dari atas gunung ke bawah, sudah sekalian, sehingga air itulah yang dipakai banyak orang untuk konsumsi hidup, demikian juga untuk mandi. Dan daerah Guci, sudah sekalian, terkenal dengan daerah wisata air panasnya. Nah, sudah sekalian, selain itu ada daerah Kolose yang juga punya sumber mata air, tetapi airnya dingin. Airnya ini sangat menyegarkan. Oleh sebab itu, sudah sekalian, tatkala air itu mengalir dari tempatnya, baik dari Hierapolis maupun ke Kolose, dan tiba di Laodikia, tidak lagi menjadi panas atau menjadi dingin, melainkan airnya suam-suam kuku. Jadi itulah sebabnya, sudah sekalian, bagi masyarakat Laodikia, istilah suam-suam kuku bukan hal yang asing. Namun, sudah sekalian, ternyata kondisi air Laodikia sama dengan kondisi kerohanian jemaat Laodikia itu sendiri.
karena mereka suam-suam kuku. Nah, kata suam-suam kuku dalam bahasa aslinya adalah klearos, yang artinya setengah hati, tanpa semangat, atau dalam keadaan mati suri. Tidak berhasrat kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam kehidupan mereka. Tidak seperti air yang ada di Hierapolis yang memberikan kesehatan dan menyembuhkan penyakit, atau air yang ada di Kolose yang memberikan kesegaran tubuh. Sekalipun saudara sekalian, jemaat ini tetap melakukan aktivitas ibadahnya, tetap melakukan rutinitas pelayanan, tetapi ibadah dan pelayanan dilakukan setengah hati, tidak sungguh-sungguh, tidak totalitas. Dapat dikatakan selain mereka kehilangan cinta kasih kepada Tuhan, mereka juga menjadi jemaat yang mati segan, hidup tak mau. Kita bisa bayangkan kondisi jemaat seperti ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan alangkah baiknya jika engkau panas atau jika engkau dingin. Di sini Tuhan mau mengingatkan lagi bahwa jemaat Laodikia harus kembali kepada fungsinya, harus kembali kepada pengaruhnya terhadap orang lain, bukan untuk mereka sendiri. Mereka tetap beribadah, mereka tetap menjalankan pelayanan, tetapi mereka tidak memiliki dinamika rohani yang baik atau semangat rohanian yang menyala-nyala. Mereka tidak memiliki gairah rohani yang menggebu-gebu. Mereka kehilangan hati yang sungguh untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Mereka beribadah sekedar beribadah. Mereka melayani sekedar memenuhi tuntutan kewajiban. Kondisi seperti ini, saudara sekalian, membuat Tuhan marah. Kita melihat jarang sekali Tuhan marah. Kalau kita melihat, saudara sekalian, kemarahan Tuhan ini luar biasa. Sampai Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Kata memuntahkan itu sama maknanya dengan garam yang dibuang, yang kehilangan fungsinya. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13, dikatakan kalau garam itu telah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Lebih baik dibuang dan diinjak-injak orang. Mengapa Tuhan marah, saudara sekalian? Mengapa Tuhan begitu muak dan mual terhadap jemaat seperti ini? Karena jemaat ini suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan mereka, tidak berfungsi apa-apa. Saudara sekalian, jemaat Laodikia mengalami hal seperti ini karena mereka tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dalam ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Kita melihat, saudara sekalian, berulang kali jemaat ini mengatakan, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Memang kalau kita melihat kota Laodikia terkenal dengan 3 hal, saudara sekalian. Yang pertama, dia terkenal dengan pusat kegiatan perbankan dan keuangan yang maju sekali. Boleh dikatakan merupakan kota yang termakmur dan terkaya di Asia Kecil pada waktu itu. Pada tahun 61, kota itu telah mengalami gempa bumi, bencana alam yang luar biasa membuat sebagian besar kota itu hancur. Tetapi mereka menolak bantuan dari luar, saudara sekalian. Mereka mampu untuk memulihkan kota itu dengan daya sendiri, dengan dana sendiri. Jadi kita melihat kota ini adalah kota yang memang maju sekali. Yang kedua, saudara sekalian, Laodikia terkenal dengan kerajinan pakaian atau permadaninya. Di sana yang terkenal khususnya pembuatan wol dari bulu domba. Bulu domba ex Laodikia, saudara sekalian, terkenal sebagai bulu domba yang sangat bagus, sangat lembut, mengkilap, hitam keungu-unguan. Bulu domba ini begitu indah, anggun,
Banyak para pembesar-pembesar bangsawan-bangsawan menggunakan baju bulu domba dari bulu domba ini dari Laodikia. Yang ketiga, saudara sekalian, kota ini punya sekolah kedokteran. Jadi zaman itu sudah maju sekali, dan terutama yang terkenal adalah obat mata, salep mata. Dengan demikian, saudara sekalian, mereka hidup dalam kenyamanan dan ketentraman. Bahkan dari sisi kehidupan berjemaat, mereka tidak menghadapi ancaman dari orang-orang non-Yahudi atau nabi-nabi palsu. Bahkan mereka juga tidak mengalami penganiayaan dan penderitaan karena nama Tuhan. Keadaan mereka justru jauh lebih baik dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain yang mengalami penderitaan. Ketika mereka mengatakan, "Aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Padahal di mata Tuhan, saudara sekalian, mereka malang, mereka melarat, mereka miskin, mereka buta, mereka telanjang. Kita pernah belajar mengenai jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna, jemaat yang hidup dalam kesusahan dan kemiskinan, sampai mereka tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan memuji jemaat Smyrna, mereka begitu kaya di hadapan Tuhan. Kebalikannya dengan jemaat Laodikia. Secara duniawi, secara materi, mereka begitu berkelimpahan, begitu kaya, tetapi secara rohani mereka begitu miskin. Mereka melarat, mereka begitu sengsara. Nah, saudara sekalian, kita melihat apa sebabnya, karena mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak sadar bahwa mereka di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang miskin secara rohani. Saudara sekalian, benar pepatah yang mengatakan penyakit yang paling berbahaya adalah orang sakit tetapi tidak merasa dirinya sakit. Kehidupan jemaat Laodikia seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Kita tidak boleh terlena, tidak boleh terbuai, tidak boleh hanyut dengan namanya kekayaan atau kesuksesan duniawi. Tuhan menyebut kehidupan seperti ini adalah kebodohan belaka. Seperti yang Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 21, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Melalui renungan ini kiranya menyadarkan kita bahwa kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Tuhan ingin kebergantungan umat kepada dirinya, bukan mengandalkan kekuatan dirinya, saudara sekalian, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga dapat hidup dalam kerohanian yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan penilaian seperti ini dengan tujuan bukan untuk menjatuhkan, menyudutkan, tetapi saudara sekalian untuk membuat supaya mereka sadar akan dirinya dan mengalami pertobatan yang sejati. Saudara sekalian, teguran daripada Tuhan tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan, bukan untuk menjatuhkan mereka. Tuhan mengatakan, "Barang siapa aku kasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Tuhan menghendaki pertobatan. Tatkala seseorang melakukan kesalahan atau berjalan dalam hal yang menyimpang, namun Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat atau untuk kembali kepada Tuhan, ini namanya satu anugerah. Saudara sekalian, yang namanya pertobatan tidak pernah lepas dari
kesediaan Tuhan hidup di dalam hatinya, menjadikan dia sebagai manusia baru. Di dalam ayat 20 Tuhan mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Pertobatan sejati sudah sekalian dimulai dari pemerintahan Tuhan di dalam hati kita. Dia menjadi Raja dan Juru Selamat hidup kita. Tatkala kita membuka pintu hati, maka dialah sebagai Tuhan kita. Dia Tuhan kita, dia penguasa hidup kita. Rasul Paulus mengatakan, "Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku." Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita lagi, saudara sekalian, untuk kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Jangan sampai kerohanian kita suam-suam kuku. Jangan sampai kehidupan Kristen kita tidak punya pengaruh apa-apa. Jangan sampai Tuhan mengatakan, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu dalam Rema malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami akan kondisi jemaat Laodikia, yang membuat Tuhan begitu marah karena mereka dalam kondisi yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami senantiasa memiliki gairah rohani di hadapan Tuhan. Jangan sampai kehidupan jemaat Laodikia menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bergantung penuh kepada Tuhan. Kami memulai persekutuan kami dengan Tuhan. Kami ingin ya Tuhan menjadi kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan terus tolong kami agar kami terus mau belajar dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau berdoa untuk kondisi anggota jemaat-Mu Tuhan, GKI Harapan Indah dan seluruh simpatisannya. Tuhan, tolong dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami juga senantiasa terus bertambah, bertumbuh dalam kasih, dalam pengenalan kepada Tuhan, dalam kesetiaan, juga dalam iman kami. Sekalipun kami sadar kami penuh keterbatasan saat ini untuk berada di rumah Tuhan, beribadah secara tatap muka, tetapi biarlah Tuhan kami tetap menjaga relasi kami dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan yang boleh melawat, menguatkan, menghibur, dan memberikan kesembuhan. Juga anggota jemaat yang sedang mengalami pergumulan karena masalah ekonomi keluarga, biarlah Tuhan juga membuka jalan. Yang telah mendapatkan pemutusan hubungan kerja, kami juga mohon Tuhan memberikan tempat pekerjaan yang baru bagi mereka. Yang ada masalah di tengah-tengah keluarga, ketidakharmonisan hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, atau mertua dan menantu, kami juga mohon Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang boleh memulihkan, agar sungguh mereka boleh kembali hidup harmonis di hadapan Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu pendeta dan penginjil. Berkati tatkala mempersiapkan untuk merenungan, untuk firman, menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum. Demikian juga kami berdoa untuk para majelis jemaat dan juga khususnya juga bagian multimedia, sound system ya Tuhan, yang ikut serta dalam juga proses rekaman. Kami juga mohon Tuhan memberkati dan memakainya menjadi alat berkat Tuhan. Dan biarlah tatkala kami melakukannya dengan baik dan terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku